Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Tidak seperti biasanya, kali ini aku bakalan nge-review salah satu film Korea Selatan yang baru aja aku tonton. Meskipun bukan drama, tapi sayang banget kalau film ini tidak aku review karena film ini debak. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Film ini berjudul My First Client. Film bergenre drama ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013. Film berdurasi 114 menit ini diproduksi oleh Lotte Entertainment dan disutradarai oleh Jang Gyung Suk. Film ini menceritakan seorang Jang Yup yang diperankan oleh Lee Dong Hui, merupakan seorang pengacara yang memiliki ambisi dalam hidupnya. Dia ingin menjadi pengacara yang sukses dan kaya, dan untuk itu dia mengincar pekerjaan di kota besar seperti Seoul. Menanti panggilan dari perusahaan impiannya, Jang Yup akhirnya bekerja di lembaga kesejahteraan anak di daerah asalnya. Di hari pertama dia bekerja, dia sudah menangani kasus yang dilaporkan anak usia 10 tahun karena mendapatkan siksaan dari ibunya. Dabin dan Minjun adalah dua kakak beradik yang tinggal bersama dengan ayahnya yang kurang peduli terhadap mereka. Alhasil, setiap hari mereka hanya berdua dan menjadi anak yang terbiasa mandiri dengan keadaan rumah yang seadanya. Hingga suatu hari, ayahnya pulang dan mengajak mereka untuk bertemu seseorang di restoran. Dan betapa bahagianya mereka karena ternyata orang tersebut adalah seorang wanita calon ibu tirinya. Keadaan berubah. Pada mulanya semua terlihat baik-baik saja dan mereka sangat gembira. Apartemen mereka menjadi rapi, bersih, dan teratur. Mereka pun bisa makan dengan enak dan kenyang setiap harinya. Ibu tirinya adalah sosok yang baik dan rajin mengurus mereka dan juga tempat tinggal mereka, sehingga semua kerinduan mereka terhadap sosok seorang ibu pun mulai terobati. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Sang ayah ternyata masih tetap tidak berubah, jarang pulang dan kurang perhatian bahkan terhadap istri barunya sekalipun. Mungkin hal itu pula lah yang memicu sisi kelam dari ibu tirinya. Selain mengurus dua orang anak dan rumah mereka, dia juga tetap harus bekerja, ditambah dengan suami yang tidak mau membantu sama sekali dan tidak peduli dengan keadaan rumahnya. Setiap kali sang adik tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar sehingga menyebabkan makanan mengotori meja, ibunya marah dan bersiap memukulnya. Sang kakak yang tidak tega melihat adiknya dipukul akhirnya bertanggung jawab atas adiknya dan membiarkan dia yang menerima hukuman tersebut. Semakin lama sang ibu semakin kasar. Segala sesuatu harus teratur sesuai keinginannya. Jika salah sedikit saja, ibunya bisa langsung bersiap untuk menyiksanya. Suatu hari sang kakak sudah tidak tahan dengan perlakuan ibu tirinya sehingga melaporkan keadaan itu ke polisi. Saat itulah mereka bertemu dan tanpa sengaja Jang Yup malah terlihat mengakrabi mereka. Hingga akhirnya Jang Yup mendapatkan pekerjaan impiannya di kota Seoul sehingga mengharuskannya meninggalkan pekerjaan di lembaga kesejahteraan anak. Sebelum pergi, Jang Yup memberikan uang 50.000 won kepada Minjun dan berjanji akan bersama-sama membeli hamburger menggunakan uang tersebut. Kelakuan ibu tiri Dabin dan Minjun semakin parah. Suatu malam dia pulang kerja dan mendengar kedua kakak beradik itu belum tidur. Sang ibu melihat adiknya memegang uang pemberian Jang Yup. Ibunya mengira adiknya mencuri, jadi kalap memukulnya sambil membabi buta. Terlebih setelah si kakak yang diminta menghukum adiknya malah tidak tega memukul adiknya. Karena kalap, tanpa sadar ternyata sang ibu sudah terlalu berlebihan menghukum dan akhirnya sang adik meninggal karena pukulan tersebut. Lebih parahnya lagi, si ibu tiri mengancam Dambi agar mengakui pada polisi bahwa dialah yang memukul adiknya sehingga menyebabkan adiknya meninggal. Seisi kota gempar. Bagaimana mungkin seorang anak kecil tega memukul adiknya sendiri hingga tewas? Namun karena Dambi masih di bawah umur, maka akhirnya dia dibebaskan oleh kepolisian. Jang Yup yang mendengar cerita tersebut jadi merasa bersalah. Bagaimanapun si adik meninggal karena uang pemberiannya, sehingga berusaha membuktikan bahwa Dambi bukannya pelaku sebenarnya melainkan korban dari kekejaman orang tuanya.
Dan ternyata kisah ini memang diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013 lalu di kota Chilguk, Provinsi Gyeongsang, Utara Korea Selatan, yang mana ada seorang wanita yang tega menyiksa anak tirinya hingga anak tersebut meninggal, lalu memaksa saudaranya untuk mengakui kejahatan tersebut. Dan menurut aku sih, kita bisa banyak banget mengambil hikmah dari film ini, karena aku yakin banyak banget kisah-kisah seperti ini di luar sana. Bukan hanya terjadi di Korea, tapi juga di Indonesia. Dan menurutku, kesalahan tidak sepenuhnya ada pada ibu tiri Dambi dan Minjun, karena pada awalnya dia adalah sosok ibu yang baik dan perhatian. Justru sang ayahlah yang memegang peranan penting di sini. Meskipun dia bukan pelaku langsung, tapi bagaimana sikap seorang suami dan ayah dalam keluarga bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Komunikasi intens antara suami istri bisa mengobati rasa lelah di hati istri agar lebih bersemangat dan berpikiran positif. Tentunya jika hal itu terjadi, kesabaran akan jauh lebih mudah dikeluarkan. Dan semoga film ini bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih membangun komunikasi dalam rumah tangga, lebih care dengan lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil dari film tersebut. Nah, itu dia review film My First Client. Semoga fans drama Korea terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum.